Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi farada siyami lil mu'minin wa farhatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa ajim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul ladzim wa sadaqa Rasulillah nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ustazuna, Murabbina, Sayhuna, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Al-Haj Nasiruddin Khalid MAG. Yang sama kami hormati para koordinator kajian Yaspa Mengaji dan Mengaji edisi Ramadan kali ini, Sayyid wa Sayyidat, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim dan rasa mahabbah kami. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini tiada hentinya mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa sama kumpul duduk bermuajahah, duduk bermuasafah melalui via Zoom ini. Tentunya harapan doa kita bersama semoga kumpulnya kita pada kesempatan pagi ini di majlis yang mulia ini, di halaqah kajian Yasra Mengaji dan Mengaji edisi Ramadan ini, menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala turunkan berkah dan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat ring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada insan termulia, qudwah kita, uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga kita berharap dan berdoa semoga kita umatnya kelak akan mendapatkan pertolongan yang besar, yaitu syafaatul uzma, di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menjadi pembawa acara pada kesempatan kali ini akan menyampaikan susunan acara pada halaqah pagi ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga tadabbur Quran oleh guru kita bersama, keempat update informasi kegiatan Yasma, kelima doa, dan keenam penutup. Untuk lebih mengefisienkan waktu, marilah sama-sama kita buka acara kita ini dengan pembacaan umur Quran surat Al-Fatihah. Kita berharap dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di wasilah surat Al-Fatihah ini, acara kita pada pagi ini diberikan ridho dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa liknatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah Quran yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustazah Ibu Rini Suwardi. Kepada Ustazah Ibu Rini Suwardi, waktu dan tempat fa'alaiha falyatafaddal. Terima kasih Ustaz Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u biza'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yazkuruna asmallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Qad khasira alladhina qatalu awladahum safaham bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما
وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Jazakumullah khairan katsir. Kita ucapkan kepada Ustazah Ibu Rini Suwardi yang telah menyampaikan tilawahnya yang alhamdulillah begitu merdu, yang insya Allah apa yang dibaca nanti bisa menjadikan syafaat bagi kita semua umumnya dan khususnya bagi yang membacanya, sebagaimana yang Rasulullah janjikan dalam hadisnya, sungguhnya bacaan Quran nanti insya Allah ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita beranjak ke acara selanjutnya. Kita fokuskan hati dan pikiran kita sama-sama dengarkan kajian dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Nasiruddin Khalid untuk menyampaikan tadabbur Quran dari apa yang disampaikan tadi oleh Ustazah Ibu Rini Suwardi. Pada guru kita bersama untuk menyampaikan tadabbur Qur'annya pada kesempatan pagi ini, waktu dan tempat dengan segala hormat. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Fadhal Ustaz. Baik, syukran Ustaz Sudianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'amana min ni'matil imani wal islam wa nashkuruhu ala ma arsala ilaina afdalur rusulihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nufnihi ala ma anzala alaina ahsanu kutubihi wa huwal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasul. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadati wa sayyidatil azizati al-a'izzah, para bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, berkhusus membawa acara di pagi hari ini, Ustaz Budianto, serta membaca atau talil Quran, membaca Al-Quran di pagi hari ini, Al-Hajah Rini Suwardi, serta tim manajemen tadabbur Quran yang sama-sama kita semuanya dan para hadirin jamaah yang kemuliaan seluruhnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat barakah dari Allah SWT dengan atau lantaran Al-Quran yang kita baca, yang kita dalami, yang kita tadabburi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh pengikutnya, pada khususnya para sahabat dan keluarganya, dan kita semuanya digolongkan, dimasukkan bersama beliau baginda Nabi, para anbiya, para syuhada, para salihin, nanti kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan tadi yang sudah dibacakan ayatnya oleh Al-Hajah Ustazah Rini Suwardi di surah Al-An'am
ayat 138 sampai dengan ayat 142. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melihat kepada mushaf masing-masing di surah Al-An'am ayat 138 sampai dengan 142 di halaman 146 di mushaf kita. Bapak-bapak, Ibu-ibu memuliakan, pada pertemuan kemarin, mengapa kita mesti menyebut pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya? Karena memang di dalam ayat itu, antara satu ayat dengan ayat lain, itu ada namanya munasabah. Ada namanya tanasubil ayati bil ayat. Ada korelasi, ada hubungan. Bahkan bukan hanya satu ayat dengan ayat lain, tetapi antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi, antara surah Al-Baqarah ada hubungannya, ada relasinya dengan surah Ali Imran dan surah sebelumnya Al-Fatihah. Begitu surah Ali Imran ada hubungannya dengan surat selanjutnya surat An-Nisa dan sebelumnya surat Al-Baqarah. Begitu kalau kita coba buka yang terakhir surah An-Nas, maka surat An-Nas ada hubungannya 5 qablah yaitu surat Al-Falaq dan juga ada hubungannya dengan surah yang selanjutnya surah Al-Fatihah. Begitulah kira-kira rangkaian pertalian hubungan antara satu surat dengan surat yang lain, bahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Di dalam ulumul Quran, di dalam ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran, ini namanya ilmunya ada khusus, namanya ilmu munasabah. Ilmu munasabatul ayat atau ilmu munasabatis suwar. Nama lainnya ilmu tanasubis suwar atau ilmu tanasubil ayat. Nah, di ayat 138 yang tadi sudah kita dengarkan, itu sesungguhnya masih ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Dengan ayat 136, 137. Di dalam ayat 138 yang tadi barusan dibaca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim. Ini rangkaian daripada bagaimana sikap perilaku orang-orang musyrikin di zaman itu yang mengada-adakan hukum, mengada-adakan ketentuan yang mereka sebut bersumber dari Allah, padahal itu iftiraan. Iftiraan itu berarti membuat-buat kebohongan, kedustaan ala Allah atas nama Allah. Bahkan bukan hanya di ayat 136, 138 yang berbicara tentang tindakan, perilaku, sikap, gitu ya, keburukan orang-orang musyrikin waktu itu. Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis yang menyebut, berdasarkan dari riwayat Nabi Muhammad SAW, jika engkau ingin mengetahui bagaimana buruknya, busuknya sikap perilaku orang-orang musyrik yang mengada-adakan hukum, yang mengada-adakan sesuatu yang tidak Allah katakan, tapi mereka katakan itu dari Allah. Itu bisa kita lihat dari ayat 130 surah Al-An'am sampai dengan ayat 140 surah Al-An'am. Jadi Bapak Ibu nanti silakan lihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan kepada kita pembacanya sikap-sikap orang musyrikin yang mengada-adakan hukum dari ayat 130 sampai dengan ayat 140 yang diantaranya akan kita baca di pertemuan pagi hari ini. Seperti yang kemarin kami sampaikan, Al-Quran itu mengenal cara penafsirannya agar ia senantiasa up to date dengan zaman. Maka ada kaidah di dalam usulul fiqh yang kemudian diambil juga di dalam kaidah tafsirul Quran, yaitu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kaidah di dalam tafsir bahwa memahami satu ayat itu mestilah difahami sebagai pesan general, pesan universal. Tidak
pada menyentuh atau mengarah kepada satu kelompok, satu individu saja, meskipun ayat itu turun kepada kelompok tertentu atau individu tertentu. Tetapi sebagai teks maka dia itu sifatnya universal, general, dan langgeng sampai akhir zaman. Maka Bapak Ibu yang muliakan, sikap yang digambarkan di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin boleh jadi akan kita temukan terus sikap-sikap seperti itu, bukan hanya di zaman dulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga masa setelah itu, bahkan masa kini dan juga masa akan datang. Apa di antara kalau kita coba gali dari ayat-ayat yang tadi disebut oleh Imam Bukhari 130, 140 itu, apa itu? Ijabu malam yujab wa tahrimu malam yahram. Dan sikap ini ulama mengatakan itu sudah cukup kalau dilakukan oleh orang-orang mukmin, maka menjadi dia dianggap sebagai orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka pelakunya disebut musyrik. Apa itu ijabu malam yujab wa tahrimu malam yahram, malam yahram? Artinya adalah mewajibkan sesuatu, mengada-adakan hukum wajib pada sesuatu yang sesungguhnya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentukan satu kewajiban itu, tetapi kemudian mereka, tokoh-tokoh mereka, para pemuka mereka, itu, para ulama mereka, begitu kalau di kalangan itu membuat-buat hukum seakan-akan itu wajib dilakukan, padahal Allah tidak pernah melakukan, tidak pernah mewajibkan itu. Atau sebaliknya, melarang sesuatu yang sesungguhnya tidak dilarang. Lalu kemudian mengada-adakan hukum sesuatu, mengharapkan hukum sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan. Nah, hal seperti ini boleh jadi terjadi di masa sekarang dan akan datang. Maka, hukum yang aslinya sunnah, maka jangan sampai ia menjadi seperti hukum wajib. Hukum yang sesungguhnya haram jangan sampai menjadi mubah atau sebaliknya. Nah, itulah yang dilarang di dalam agama. Yang sesungguhnya praktik seperti ini telah dilakukan oleh orang-orang dulu dan dikecam perbuatan mereka di dalam Al-Quran. Wa qalu hadi an'amun, dalam konteks binatang-binatang yang akan dikurbankan, hasil-hasil kebun yang akan dikurbankan, maka di dalam ayat ini dikemukakan ada 4 pendapat mereka. Ada 4 sikap mereka. Ya. Coba kita lihat. Qalu hadhihi an'amun wa harthul hijj la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim. Mereka katakan bahwa binatang ternak ini dan juga hasil daripada hasil bumi mereka itu dilarang, tidak boleh dimakan kecuali orang-orang yang kami kehendaki. Siapa yang sebut mereka kami itu di situ? Yang disebut kami di situ adalah para tokoh-tokoh agama mereka, para tokoh-tokoh ritual mereka, para pemuka-pemuka mereka orang musyrik memiliki apa? Memiliki ketentuan bahwa hasil bulan ternak, ya, hasil dari binatang ternak yang mereka akan gunakan sebagai persembahan itu untuk berhala-berhala itu, maka itu tidak boleh disentuh, ya, kecuali oleh seseorang yang memiliki, kata mereka, kewenangan, kepentingan berkaitan dengan berhala itu. Dan tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali dikehendaki oleh orang yang kami kehendaki. Siapa yang orang yang kami kehendaki itu? Sesungguhnya mereka sendiri membuat aturan, mereka membuat kekhususan. Siapa? Laki-laki. Pertama laki-laki, tidak boleh perempuan. Lalu yang kedua, orang laki-laki itu adalah orang-orang yang dianggap itu berjasa untuk berhala mereka. Nah, inilah sikap-sikap melanggengkan kesyirikan, sikap-sikap melanggengkan kesesatan. Orang-orang yang memelihara berhala-berhala mereka,
orang-orang yang mengabdi untuk berhala-berhala mereka. Itulah yang boleh menyentuh, itulah yang boleh memakan daripada hasil ternak dan hasil tumbuhan atau hasil bumi mereka. Bahkan mereka kemudian mengharamkan beberapa macam hewan yang sesungguhnya tidak diharamkan. Yang disebut di situ ada bahira, sa'iba, wasilah, dan ham. Itulah yang disebut yaftaruna 'alallahil kadzib. Mereka mengada-adakan hukum yang sesungguhnya tidak oleh Allah diharamkan, tapi mereka sendiri yang mengharamkannya. Lalu kemudian apalagi yang mereka tentukan dalam ayat itu? Bila mereka melakukan ibadah haji dan mereka mengucapkan talbiyah, itu, maka mereka yang boleh mengucapkannya adalah orang-orang yang diperkenankan oleh mereka, yang mereka anggap suci. Lalu kemudian mereka juga tidak boleh membebani, menunggangi tadi itu bahirah, wasaiba, wasilah, dan ham, binatang-binatang ternak yang mereka tentukan itu, ya, tidak boleh mereka gunakan untuk berkendara ketika mereka mau berhaji saat itu. Karena berhaji sesungguhnya sudah ada sejak zaman sebelum hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu juga apa ketentuan yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, bahwa binatang-binatang yang mereka sebut tadi itu boleh kalau disembelih tidak disebut nama Allah. Gitu ya. Binatang-binatang itu boleh kalau disembelih tidak menyebut nama Allah. Itu ketentuan mereka. Gitu. Padahal ketentuan itu sama sekali bertentangan dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah yang menyatakan bahwa setiap kali disembelih maka hendaklah menyebut nama Allah. Jadi kalau ayatnya tadi wa an'amun la yuzkaruna smallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi, itu sekali lagi sebagai kedustaan yang mereka lakukan terhadap hukum yang Allah tidak pernah ungkapkan, yang tidak pernah Allah perintahkan, tapi mereka mengada-adakan hukum itu. Itulah bagaimana perilaku sikap para tokoh-tokoh musyrikin di saat itu. Kita lanjutkan Bapak yang muliakan di ayat yang ke-39. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidzukurina wa muharramun 'ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum bi syuraka sayazihim wasfahum innahu hakimun 'alim. Ini aturan yang selanjutnya yang mereka perbuat. Jadi kalau ada binatang, ya, kalau ada binatang hewan ternak mereka yang hamil, ya, dan di dalamnya ada bakal anak yang bakal lahir, kelak kalau anak dari hewan tadi lahir, maka yang terlahir itu hanya boleh jika disembelih itu hanya dimakan boleh lidukurina untuk orang laki-laki kami, dan tidak boleh dimakan oleh orang-orang perempuan kami. Jika mereka tidak menyembelihnya lalu mereka memerah susunya dari binatang-binatang ternak itu, maka hewan-hewan ternak yang susunya itu yang diperah itu pun hanya boleh dimakan, diminum air susunya tadi, hasil perahannya itu hanya untuk kaum laki-laki dan tidak boleh untuk perempuan. Jika ternyata janin dalam kandungan tadi begitu terlahir itu mati, maka barulah janin tadi syurakaun, bahum syurakaun wa muharram azwajin wa in yakun maitatan, jika yang lahir itu mati, bahum fihi syuraka, barulah itu boleh bagi laki-laki dan perempuan. Nah, baru di situ mereka boleh. Kalau yang lahir itu ternyata, jadi kalau yang lahir tadi laki-laki, maka hanya boleh
disentuh oleh orang laki-laki saja, tidak boleh disentuh oleh kaum perempuan. Jika yang lahir itu hewannya tadi adalah perempuan, yang lahir tadi dari hewan tadi adalah anaknya perempuan, maka boleh dibiarkan hidup sampai beranak. Jadi, anak tadi boleh dibiarkan sampai nanti kelak beranak pinak. Maka terhadap perbuatan itu di akhir, ya, ini yang tadi saya katakan ayat 130 sampai dengan 140, maka di akhir 140 ini Allah SWT mengungkapkan bagaimana sikap bodoh sesat mereka itu disebut dalam Al-Quran. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah fadhallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh-sungguh mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan, tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi dari ayat 130 lalu yang kita baca, ada aturan-aturan yang dibuat oleh tokoh-tokoh syirik mereka, tokoh-tokoh musyrik mereka. Semau-mau mereka melakukan hal itu. Mereka katakan itu bersumber dari Allah SWT, padahal apa yang terjadi bukanlah bersumber daripada Allah SWT, tetapi mereka membuat-buat hukum sendiri. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka, itu pun karena sesungguhnya syahwat dunia mereka, karena pikiran-pikiran picik mereka, karena dugaan-dugaan yang salah keliru terhadap apa yang terjadi di masa depan. Padahal sesuatu yang terjadi di masa depan adalah hal yang gaib, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kami sampaikan kemarin, kalau ada antara mereka ternyata istrinya melahirkan perempuan, dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib, itu disebut di dalam Al-Qur'an. Jika ternyata yang keluar dari rahim ibunya, dari rahim istrinya itu adalah anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajahnya menjadi merah padam, wa huwa kadhib, dan dia memendam rasa marah di dalam hatinya, jengkel, kesal, menyesal bahwa yang lahir keturunannya itu adalah perempuan. Maka untuk karena rasa malu terhadap apa yang mereka miliki karena lahirnya perempuan itu, maka mereka kemudian ada yang melakukannya apa? Membunuh, mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan mereka. Seperti itu. Kenapa mereka bunuh? Mereka kubur bayi-bayi perempuan mereka karena dugaan mereka kelak perempuan itu adalah menyusahkan keluarga mereka. Kelak perempuan itu tidak bisa diajak untuk berperang, tidak bisa diajak untuk berburu. Seperti itu. Bahkan nanti akan mencidrai, akan membuat onar, akan membuat hina keluarganya. Seperti itu. Dugaan-dugaan itu sesungguhnya adalah dugaan sesat. Padahal apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang keluarga memiliki 3 anak perempuan, maka kata Rasul mengatakan, ketika seorang sahabat mengadu kepada Rasul, anak kami perempuan 3 ya Rasulullah, maka Rasul mengatakan, kalau gitu, kalau orang tua yang beriman tadi dijamin akan masuk surga. Lalu sahabat yang lain mengatakan, bagaimana kalau ternyata anak perempuan saya 2 ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, yang 2 itu juga insya Allah akan menjadikan orang tuanya masuk surga. Maka yang ketiga mengatakan, kalau aku ya Rasul cuma 1, iya, meskipun 1 pun demikian. Nah, itulah kemudian datang kabar gembira dari Islam. Islam membawa kabar gembira bahwa tidak layak untuk apa? Untuk membunuh anak-anak perempuan, untuk mempermalukan anak perempuan, karena sesungguhnya mereka akan dijaga oleh orang tuanya. Tapi kenapa tidak anak laki-laki? Karena anak laki-laki lah yang akan menjaga keluarganya. Kalau anak perempuan akan dijaga oleh orang tuanya. Mungkin barangkali akan ada perbedaan ketika memelihara, ketika mengasuh anak-anak perempuan dan anak laki-laki. Maka kesabaran untuk mengasuh mereka, membimbing mereka, itulah yang menjadikan orang tuanya ada jaminan kalau mereka saleh, insya Allah masuk surga. Tapi bagi anak laki-laki bertanggung jawab pada orang tuanya. Ketika mereka sudah sanggup berusaha, maka anak laki-laki sesungguhnya mereka yang bertanggung jawab
untuk ayah ibunya, bahkan untuk keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Wa huwa alladhi ansha'a jannati ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Kulu min thamanihida athmar wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di ayat ini Bapak Ibu muliakan berbicara tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian tumbuhan yang Allah ciptakan menjalar, ada yang tidak menjalar. Ini kan jenis-jenisnya. Ma'rusyat itu artinya menjalar. Ada yang tidak menjalar. Wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu. Nah, disebut secara khusus an-nakhl. An-nakhl itu artinya kurma. Pohonnya kurma. Di Bapak yang muliakan, kurma itu disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali di dalam 16 surat yang berbeda-beda. Ternyata kurma itu tanaman yang luar biasa Bapak Ibu muliakan. Manfaatannya kita kalau bisa mengenal ada tumbuhan, ada tanaman yang luar biasa. Kita kenal kelapa gitu ya, kelapa. Ternyata apa? Kurma itu lebih luar biasa daripada kelapa. Pemanfaatannya. Hampir tidak ada semua dari kelapa kurma itu yang sia-sia. Kurma mudanya. Nanti Bapak Ibu bisa cek itu ya. Ternyata kurma itu kemanfaatannya itu yang mudanya dipakai. Ternyata dia memiliki, kalau tidak salah itu ada zat bostinnya. Zat bostin itu ternyata untuk merangsang pertumbuhan pada sel kandung perempuan sehingga orang-orang katanya yang susah untuk mohon maaf yang barangkali punya anak itu dengan memakan kurma itu ada insya Allah dengan izin Allah maka itu akan kemungkinan dimudahkan untuk punya anak. Termasuk di dalam Al-Quran ketika Allah firmankan kepada Maryam, Siti Maryam ketika dia sudah hamil tua untuk melahirkan, maka Allah berfirman, Allah perintahkan kepada Maryam, wahuzi ilaiki tusakit ali rutaban janina. Goyang-goyangkanlah pohon kurma itu, maka dia akan yang muda itu akan turun, akan jatuh di sekitarmu dan makanlah ia. Dan ternyata itu akan memudahkan orang untuk melahirkan. Jadi Bapak Ibu ternyata telah diteliti secara ilmiah manfaat-manfaat daripada kurma itu. Yang mentahnya bermanfaat, yang mengkelnya enak, yang matangnya enak, yang keringnya juga enak. Bahkan suatu saat ada kisah, suatu saat itu Rasulullah pernah menyatakan bahwa orang yang kaya di antara umat kami ini, orang yang paling kaya di umat kami itu adalah Abdurrahman bin Auf. Gitu ya. Beliau mempersamakan Abdurrahman bin Auf itulah Sulaimannya umat kami. Kata Nabi, Sulaiman umat kami itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kan begitu. Lalu di dalam satu riwayat Rasul mengatakan orang-orang yang kaya itu akan masuk surga belakangan dari orang yang miskin. Maka mendengar seperti itu, maka Abdurrahman bin Auf itu ingin jatuh miskin, ingin miskin supaya apa? Supaya kelak itu akan lebih cepat masuk surga. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu-ibu yang kami muliakan, hartanya yang banyak yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu digunakan untuk membeli apa? Untuk membeli kurma-kurma yang sudah busuk, kurma-kurma yang sudah tidak dimakan lagi oleh masyarakat sekitar Madinah. Dia beli, maksudnya apa? Supaya hartanya segera keluar, gitu kan? Segera keluar, sudah habis, gitu, agar dia menjadi miskin. Akhirnya kurma-kurma yang kering, yang busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dari warga Madinah, kan gitu, dengan harga yang mahal. Tapi apa yang terjadi, Bapak yang muliakan? Begitu kurma-kurma yang busuk, kurma yang sudah kering, yang sudah tidak layak makan itu, sudah dibelinya semuanya, hartanya sudah sudah jauh berkurang. Tiba-tiba Allah timpakan musibah wabah di tempat lain, yang wabah itu obatnya adalah dengan kurma yang sudah busuk, dengan kurma yang sudah kering. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang tadinya ingin miskin, justru kurma busuk, kurma mentah, kurma keringnya itu dibeli oleh wilayah lain dengan harga berlipat. Jadi yang tadinya ingin miskin, yang terjadi adalah tambah kaya. Dan gitu ya. Itu kurma. Jadi dari mulai batangnya. Nanti insya Allah kami share ya itu apa manfaat kurma.
akarnya bermanfaat, batangnya dipakai untuk, kalau di bahasa di masyarakat kita itu untuk saka-saka bangunan, gelugu-gelugu yang di atas itu pakai itu. Lalu kemudian pelepahnya, semuanya manfaat. Kurma itu bahkan Bapak muliakan, kalau kita makan kurma bijinya kan dibuang. Ternyata bijinya itu adalah bahan makanan untuk apa? Untuk unta. Unta itu makanya biji-biji korma. Dan bijinya itu ketika dikeringkan bisa disangrai kemudian dibikin sedemikian rupa menjadi kopi. Jadi masya Allah, tidak ada yang sia-sia dari kurma itu. Kalau kita kelapa, ya kita kelapa mungkin ada, gitu kan? Yang bagian-bagian yang mungkin tidak termanfaatkan. Bahkan kalau kita makan kelapa kita harus bersusah payah dulu, harus dikupas dulu, kan gitu ya, harus di ini dulu. Tapi kalau kurma begitu, jangankan matangnya, setengah matangnya bahkan mahal, namanya rutob. Mentahnya dicari orang. Jadi tidak ada yang sia-sia Allah hadirkan tanaman yang bernama kurma. Dan kurma itu masa hidupnya itu bisa mencapai di atas 100 tahun berbuahnya. Subhanallah. Itulah Allah Subhanahu wa taala hadirkan kurma di tanah Arab. Kenapa di Arab? Karena memang kurma itu membutuhkan daerah yang tanahnya itu kering. Dan itu cocoknya adalah di wilayah Arab. Meskipun Indonesia sudah banyak juga, tapi barangkali tidak seperti di Arab. Wazal'an mukhtalifan ukulu wa zaitun, ada pohon zaitun, ada rumman, ada delima, kan gitu ya. Mutasyabihan wa ghair mutasyabih, ada yang mirip tapi rasanya beda. Ada macam-macamnya, tetapi warna dan rasanya berbeda. Terus kemudian, nah ini perintah untuk berzakat. Kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Makan kalau dia sudah berbuah dan berikan apa? Haqqahu, haknya orang-orang miskin yauma hasadi, pada saat memanen. Jadi diriwayatkan dalam hadis bahwasanya di Madinah itu sudah ada dulu sebelum Islam masuk ke Madinah, itu ada tradisi orang-orang Madinah bahwa orang-orang yang kaya di Madinah itu kalau mereka lagi memanen korma, lalu datang orang-orang miskin, maka kemudian tangkai kormanya itu dikepuk-kepukan dan yang jatuh dari kurma itu, dari tangkainya itu, kemudian kurmanya itu dibagikan orang-orang miskin. Belum ada zakat waktu itu. Nah, kemudian inilah yang kemudian dilanggengkan. Nah, di dalam Islam itu namanya zakat. Ternyata sudah ada dari masa dahulu perilaku-perilaku di antara sebagian. Jadi Islam itu objektif. Hal-hal yang baik yang dilakukan masa dulu dilanggengkan di masa sekarang, mungkin dengan perubahan-perubahan, mungkin dengan penyempurnaan atau pengurangan sana-sini. Apa iya ada? Iya ada. Contohnya pernikahan. Pernikahan di Arab itu dilanggengkan syariatnya sampai dengan Islam. Cuma ada yang diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Orang jahiliyah dulu boleh menikahi kakak beradik perempuan dalam satu waktu. Nah, itu yang tidak boleh dalam Al-Quran. Jadi kalau mau menikahi, ya salah satunya di antara kedua. Bukankah poligami boleh? Mohon maaf Bapak Ibu yang muliakan. Iya, poligami boleh, tapi dengan wanita yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari nasab yang berbeda. Tidak boleh kakak adik disatukan dalam satu waktu. Dilarang. Bolehnya kalau salah satunya sudah dipisahkan, diceraikan. Itu dalam istilah kita, masyarakat kita, namanya bisa naik ranjang, bisa namanya turun ranjang. Nah, itu kan sudah ada sejak zaman dulu, cuma yang diperbaiki apa? Cara mereka menikahnya apa? Digandeng, digabung, antajma' bainal ukhtain, itu nggak boleh, menyatukan dua saudara perempuan di dalam satu waktu. Apalagi misalkan yang dilanggengkan sampai sekarang berhaji itu dilakukan orang-orang jahiliyah, tapi kemudian oleh Islam diperbaiki, disempurnakan. Apa? Kalau bertawaf pakai pakaian yang dianjurkan untuk laki-laki dengan dua helai, gitu ya. Kalau perempuan menutup semuanya. Karena dulu tuh ada kisahnya perempuan bertawaf itu tanpa mengenakan sehelai baju pun, sehelai kain pun.
mereka telanjang. Maka hal ini diperbaiki, nggak benar begitu. Kenapa mereka menanggalkan semua pakaiannya? Karena mereka pakaian yang dikenakan itu ada mungkin diambil dari hasil yang kotor, kan gitu, bercampur syubhat, ada haramnya. Maka ketika menghadap Allah pengen suci bersih, bahkan pakaian pun yang dianggapnya kotor ditanggalkan. Nah, ini nggak benar. Tetap harus menutup aurat. Kan gitu. Seperti tadi juga dalam kata kita zakat namanya. Tadi apa? Membagi sebagian hasil dari tanaman untuk apa? Untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu juga dilanggengkan syariatnya. Itu di dalam fikih itu ada namanya syara'i'u man qablana, syariat-syariat orang sebelum kita. Yang baik tetap dilanggengkan, yang buruk disempurnakan, ditambah, dikurangkan. Itu menunjukkan bahwa ajaran Islam itu objektif sifatnya, tidak menolak sama sekali yang datang dari zaman jahiliyah, tidak, tapi mereka tetap gunakan itu, kan gitu ya. Terus wa min an'ami hamulata wa farsha kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan darah hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ini koreksi dari Al-Qur'an kepada perilaku orang Quraisy. Kalau orang Quraisy, orang jahiliyah dulu, orang-orang musyrikin dulu, memilah-milah, ini nggak boleh disembelih, ini saja, ini hanya boleh makan dan sebagainya. Maka Al-Quran mengatakan, sembelilah binatang-binatang ternakmu itu, atau tidak dipakai untuk, atau tidak disembelih, tapi digunakan terlebih dahulu untuk mengangkut barang. Kalau tadi orang musyrikin bilang, jangan digunakan untuk mengangkut barang. Islam perintahkan, boleh hamulatan sebagai pengangkut barang. Ya, atau digunakan untuk dikonsumsi, disembelih untuk dikonsumsi dan makan, tidak ada pembatasan siapa saja boleh memakannya, tapi dengan tata cara yang benar, cara menyembelihnya, ya, dengan menyebut nama Allah dan seterusnya dan seterusnya. Inilah koreksi Al-Quran terhadap sikap perilaku orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang berlaku sesat dahulu. Dan sesungguhnya kesesatan itu Al-Quran ditutup pada ayat ini. Mengapa mereka sesat? Sesungguhnya mereka sesat karena disesatkan oleh setan. Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian uraian singkat tentang pesan yang kita dapatkan dari surah Al-An'am dari ayat 138 sampai dengan ayat 142. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Kami sampaikan kembalikan kepada Ustaz Pujianto. Fadhil Ustaz. Subhanallah, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya yang begitu luas dengan segala contoh-contohnya. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui acara tabur Quran ini. Karena saya kutip dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Syadi rahimahullah berkata bahwa mentadabbur Al-Qur'an adalah kunci bagi berbagai macam ilmu. Dengan demikian kita dapat meraih berbagai macam ilmu dari apa yang telah disampaikan guru kita. Semoga semuanya itu menjadi ladang amal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu informasi update dari Yayasan Yasfa, mungkin dari para Sayyid wa Sayyidah rahimakumullah, ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan berkenaan dengan dari apa yang ditadabbur oleh guru kita kepada para Syahid dan Sayyidah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ada Pak Ustaz? Tafadhali Ustaz, tafadhalu mungkin sekalian informasi update Yasfa Ustaz bisa sampaikan. Oh iya, makasih Pak Ustaz Budi. Bapak muliakan, ini tadi atas
saran dari Ustaz Budi untuk menyampaikan update kegiatan Yashfa ya. Subhanallah, barakallahu lakum jami'a. Jadi seperti yang kami sampaikan di Selasa kemarin bahwa Yashfa dengan tadabbur ilminya kan gitu ya. Nah, itu insya Allah akan untuk melanjutkan ke tadabbur ilmi yang kesekian di Karimun. Tapi sebelum saya ingin sampaikan informasi ini, saya ingin meminta kesediaan Pak Haji Sukoco untuk menyampaikan, barangkali ini beliau ini yang subhanallah dahulu nih setia ya peserta setia untuk kegiatan tadabbur ilmi, dan memang banyak kegiatan yang dahulu inisiasinya memang dari beliau nih, dari Pak Haji A.R. Sukoco nih, Pak A.R. Sukoco ini. Jadi sedikit mungkin Pak Haji berbagi atau anggaplah kalau orang bilang testimoni tentang kegiatan tadabbur ilmi. Boleh Pak Haji Sukoco, monggo. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena atas permintaan Pak Ustadz, jadi saya mau memberi testimoni ini ceritanya tentang tadabbur ilmi yang telah dilaksanakan atas bimbingan Ustadz Nasiruddin Khalid sejak sebelum pandemi. Jadi memang diadakan dulu, belum tahu kalau mau ada pandemi. Jadi ceritanya itu kalau tidak salah sejak tahun 2017 itu Pak Ustadz telah memprakarsai melakukan wisata religi. Dulu kalau saya mulai ikut pada waktu yang ke 1, 2, 3 ya. Nah, jadi yang pertama dulu ke Jawa Tengah, ke Dieng, ke Malang gitu. Yang kedua juga ke Jogja, belum ikut saya. Saya dulu pernah dengar tapi masih belum pede karena masih baru masuk LPIG. Kemudian pada saat ada lagi diadakan rencana ke Jogja, melewat Losari, Semarang, Jogja, kemudian yang nginep di Jogja sampai ke kita ke Garut ya? Ya ke Pantai Baron sana. Oh iya. Salat malam di Pantai Baron. Jadi itu dalam perjalanan sepertinya padat sekali. Jadi susunan acara yang diprakarsai oleh Ustadz ini begitu padat. Jadi sejak di atas bis itu kita sudah awalnya kita dibekali ada buku panduan. Jadi dari buku panduan itu kita tahu dan tata acaranya. Jadi padat sekali. Jadi tadabbur Quran itu di sepanjang jalan, kemudian diwarnai dengan ada khataman Quran juga. Jadi setiap ada 30 juz, jadi 30 orang itu satu bis itu lebih, karena hanya diperlukan 30 orang, kemudian kita lakukan khataman Quran di atas bis. Pada waktu kita jadi ceritanya itu sampai ke Jogja. Sampai Jogja itu malam hari kita saya kebetulan sama Pak Ustadz jam 11 malam itu masih di masjid, ketemu sama tukang pijet, pijet dulu sana. Kemudian di Jogokarian ya, di Jogokarian ya. Di Jogokarian ya, di Masjid Jogokarian. Kemudian saya tidur, Pak Ustadz belum tidur. Kemudian jam 2 saya terbangun, Pak Ustadz sudah bangun, sudah ke kamar mandi, kemudian keluar. Jadi entah
berapa jam Pak Ustadz istirahatnya, tapi Pak Ustadz begitulah keadaannya, sehingga seolah-olah perjalanan ini melelahkan. Tapi herannya saya tidak ada merasa capek karena di situ jam 2 sudah mulai kita acara. Padat dan kelihatan melelahkan, tapi alhamdulillah sampai malam-malam kita qiyamul Lail ya. Qiyamul Lail mulai di Pantai Baron, kemudian pagi disambung acara ke sana ke Gua Pindul. Oh iya ya. Ya, guys. Pokoknya acaranya padat, tetapi insya Allah rasanya badan ini tidak ada capek-capeknya. Jadi mungkin itu karena berkah dari tadabbur ilmi tadi. Nah, sampai ceritanya ini sampai ke Jakarta lagi, kita masih rasanya seger. Sehingga pada tawaran tadabbur ilmi yang berikutnya ke Pahawang, kami berdua sama istri ikut lagi sama beberapa teman juga yang tadinya ikut ke Jogja juga, beberapa ada yang keenakan kali ya, jadi ikut juga ke Pahawang. Di Pahawang itu acaranya juga sama, jadi padat, diisi dengan tausiah-tausiah, kemudian juga khataman Quran, ada waktu nyebrang itu khataman di atas laut, di atas kapal, waktu pulang lagi juga di atas kapal lagi. Begitu sampai di rumah juga nggak ada rasa lelah itu. Jadi Bapak Ibu silakan kalau mau daftar ke berikutnya ini ke Karimun Jawa. Jadi ini insya Allah saya tidak sudah ada keterbatasan nih setelah sakit kemarin itu, sepertinya saya harus banyak istirahat, disarankan dokter begitu. Jadi hanya ingin menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada keleluasan finansial dan waktu, sudah ikut aja, banyak sekali ini gunanya. Jadi seperti itu. Dulu saya waktu ke Jogja itu ada ibu-ibu Bu Ratmana, itu usianya 75. Saya sempat mikir nanti pada usia 75 saya masih bisa ikut tadabbur ilminya Pak Ustadz ya. Rupanya baru usia 74 ini Allah sudah memberi batasan untuk banyak istirahat di rumah sekarang. Jadi begitu ceritanya, selama Bapak Ibu masih ada waktu, sehat, dan masih ada keleluasan finansial, silakan untuk bergabung dengan Pak Ustadz nih. Cepat ini kalau nggak salah daftarnya sudah 14 orang di Bu Nesma yang mengkoordinir itu. Jadi kalau nggak salah batasan nanti sampai 45 ya Ustadz ya. 43. Ini 43 ya. Tahun Jadi, ini 43 ya. silakan Bapak Ibu sekalian untuk bergabung, untuk segera mendaftar. Demikian saja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Haji Koco. Ini hanya sebagian testimoni beliau ya. Jadi luar biasa gitu. Saya juga dulu melihat, saya pikir Pak Haji Koco sama Ibu waktu kita ke Pahawang mungkin akan ada di penginapan. Ternyata beliau ngikut juga ke laut kan gitu ya. Ikut snorkeling dan sebagainya. Jadi luar biasa. Jadi semangat bagi semuanya. Jadi memang kita menginginkan bahwa menuntut ilmu itu tidak harus di dalam suasana formal seperti ini. Kita suasana nyaman, suasana tenang, panduan-panduan memang dalam ibadah dan sebagainya. Dan itu yang kita gagas di dalam program wisata religi tadabbur ilmi yang untuk kesekian kali ini. Kan gitu. Dan subhanallah, makasih testimoninya Pak Haji Koco, mudah-mudahan Pak Haji Koco dan Ibu serta Bapak Ibu semuanya sehat walafiat.
Dan informasi terakhirnya, Bapak Ibu muliakan, kemarin hari Selasa kami umumkan tentang pembukaan itu, pendaftaran ini, dan qadarullah semalam sudah full 43 orang. Jadi pendaftarnya sudah full, jadi sudah 43 orang itu. Oh, Ya, iya. alhamdulillah, rumahnya sudah full ya. Alhamdulillah. Jadi cuma kami tim ini sudah ada beberapa waiting list kan gitu. Jadi kami dan tim sedang merancang apakah memungkinkan jika misalkan kita buka 2 bus kan gitu. Tapi sedang lagi dibicarakan. Jadi silakan saja kalau Bapak Ibu yang misalkan mau untuk waiting list, silakan. Karena ada juga nih beberapa yang tadi barusan sudah kirim KTP dan sebagainya gitu. Jadi waiting list itu fungsinya juga mungkin jika dari antara 43 orang ini nantinya mungkin ada halangan yang mendadak tidak bisa, nanti mungkin bisa untuk mereplace ya, menggantikan itu. Jadi terima kasih antusiasme dan respon Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan tadabbur ilmi yang kesekian ini. Kita insya Allah akan menuju ke Cirebon, Semarang, Demak, Jepara, dan Karimun Jawa. Nah, itulah tujuan kita sambil mengagumi ciptaan Allah yang luar biasa, keindahan-keindahannya. Semoga menambah kecintaan kita dan rasa kecil kita di hadapan Allah, sehingga terus meningkatkan semangat kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan di antara program kita namanya Tadabbur Ilmi. Terima kasih Pak Haji Koco atas testimoninya ya, dan itu informasinya seperti itu. Afwan, Pak Haji Budi, ya silakan. Apa selanjutnya Pak Haji Budi? Ya, Pak Sudiryanto nih. Kami ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan update kegiatan YASMA, serta terima kasih juga kita sampaikan kepada Bapak Sukoco yang telah menyampaikan testimoninya berkenaan dengan kegiatan YASMA. Dan mungkin saya sedikit berbagi. Kemarin saya di Kodi dapat ilmu bahwa ketaatan kita kepada Allah akan menimbulkan kekuatan sendiri bagi kita, insya Allah gitu. Jadi apabila kita melaksanakan suatu dengan niat ibadah kepada Allah, seperti halnya kegiatan YASMA ini, meskipun judulnya jalan-jalan, namun ada ilmu yang disampaikan, tadabbur ilmi, insya Allah Allah memberikan kekuatan, tidak lelah, tidak capek, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sukoco ya. Insya Allah mungkin bagi Sadat dan Saidah jangan ragu-ragu lagi untuk mengikuti kegiatan yang disampaikan, yang diprogram oleh guru kita ini. Itu saja sedikit berbagi. Selanjutnya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bagi Bapak Ibu yang masih ingin memberikan pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas dari hal-hal yang disampaikan, kami masih persilakan. Atau mengingat waktu sudah cukup ya. Baik. Saya pada Ustadz untuk menyampaikan doa penutupnya padanya waktu dan tempat Pak Alaih Waliyatepat Ustadz. Baik, syukran jazakallah khair Ustadz Budi. Sebelum doa kami mengajak kesempatan kita untuk menitipkan, melanggengkan, mengabadikan harta kita. Bapak Ibu silakan jika berkenan ada itu. Ibu Bunda Kinan sudah share kris ya, kris respon. Jadi kris ini Bapak Ibu muliakan itu kan cara transfer yang sederhana dari mulai 10.000 bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu mau berinfak di pagi hari ini barangkali cuma 10.000 melalui aplikasi kris yang gambarnya ada di layar kaca Bapak Ibu. Dan insya Allah itu tidak ada biayanya ya, tidak ada biayanya transfernya. Jadi silakan gunakan kesempatan pagi hari ini untuk bersedekah untuk kegiatan Yashfa dan kegiatan pesantren anak-anak kami. Untuk di pesantren Yashfa, para santriwati, para penghafal Quran, insya Allah semoga apa yang Bapak Ibu sisihkan Allah balas berlipat ganda dan Allah jadikan sebagai wasilah keberkahan. Mari kita doakan untuk kita semuanya, untuk orang tua kita, baik yang sudah mendahului kita maupun yang masih sehat walafiat, semoga semuanya
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam menjalani sisa hidupnya, dan Allah hadirkan kenikmatan untuk akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Dan kita bermohon kepada Allah, kiranya Allah hadirkan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita. Allah berikan keberkahan, kelanggengan di dalam kebaikan, kekuatan, keteguhan di dalam iman dan Islam. Dan juga terkabulnya hajat kita semuanya yang baik menurut Allah SWT, dan yang menjadikan kebutuhan bagi kita. Yang sakit di antara kita, semoga Allah segera sehatkan, sembuhkan. Khusus Pak Agung, Pak Bagus, dan juga Bapak keluarga kita bagus semuanya yang sakit di rumah atau di rumah sakit, semoga Allah segerakan hadirkan kesembuhannya, sehat dan afiatnya, dan diberikan juga ketabahan, kesabaran dalam menjalaninya sampai dengan datangnya insya Allah kesembuhan dari Allah SWT. Bitilkan niyah wa ala kulli salihah wal hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Min dzambin 'adzim wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, hadirkan dalam hati-hati kami ya Allah, dalam sanubari kami ya Allah, kesempurnaan, kesucian, kebersihannya ya Allah. Dan sucikanlah ia ya Allah, langgengkanlah ia dalam kesucian, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang mensucikan hati kami, tidak ada yang membersihkan hati kami, tidak ada yang meluruskan hati kami, kecuali pertolonganmu ya Allah. Karena Engkau sesungguhnya yang maha menguasai hati-hati kami ya Allah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirkan kepada kami ya Allah kemampuan, tekad kuat untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah, sunnah-sunnah Nabi ya Allah, fid dini wad dunya wal akhirah, di dalam agama kami ya Allah, di dalam dunia ini ya Allah, sehingga kami memperoleh kebaikan itu di akhirat kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami dan tolonglah kami untuk senantiasa mengingat-Mu ya Allah dalam segala waktu, mensyukuri atas segala anugerah nikmat pemberian-Mu ya Allah yang kami sadari, yang terlupa ya Allah. Wa husni ibadatik, dan bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah agar kami bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, khusyuk di dalam salat kami ya Allah, ikhlas dalam beramal kami ya Allah, tulus dalam segala amal perbuatan kami ya Allah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Di bulan yang berkah ini ya Allah, di bulan yang mulia ini ya Allah, sebagaimana perintah dari Nabi-Mu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, Engkau hadirkan kepada kami ya Allah surga kami kelak di akhirat nanti, surga jannah firdausun na'im, dan jauhkan kami dan keluarga kami ya Allah dari jilatan, dari masuknya kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nabi kami ya Allah mengajukan kepada kami agar memperbanyak doa ini di bulan Ramadan ini. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Mulia. Fa'fu 'anna, maka maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Maafkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kekeliruan kami ya Allah, sehingga kami selesai Ramadan ini ya Allah suci, bersih dari dosa, seperti bayi yang terlahir dari rahim ibunya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. berakhirnya doa maka berakhirlah rangkaian acara kita tadabbur Quran. Assalamualaikum. Eh, Syukron Ustaz. Assalamualaikum.
dari kami pembawa acara mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin ini kali pertama ya MC-nya laki-laki jadi agak kaku untuk itu. Enggak lah Ustaz, bisa aja Ustaz. Bagus. Ya, bagus sekali ya Ustaz. Jadi MC bagus. Kita akhiri saja dengan doa kafarat. Assalamualaikum. Semoga acara kita tidak keluar kita dari rezeki melainkan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal kurang dengan di hati para jemaah semua. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.